قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau kemarin kita sudah membahas tentang seorang Habib yang marah sampai nangis ketika Habib Ba'alawi disebut sebagai keturunan Yahudi. Padahal memang berdasarkan data hasil tes DNA para habaib, itu terbukti bahwasanya DNA mereka ini berhaplo G, yang artinya itu adalah keturunan Yahudi. Ya. Tapi Habib ini marah-marah, tidak terima. Mengatakan orang yang menyebut para habaib itu adalah keturunan Yahudi, ya, itu adalah orang yang luar biasa, kejamnya luar biasa, kejinya luar biasa kaum muslimin. Padahal kalau kita melihat jejak rekam para habaib, itu lebih keji kaum muslimin. Ya. Di sini kita ada sebuah video dari seorang habaib. Yang terlihat habaib ini adalah pimpinan sebuah pondok pesantren kaum muslimin. Di mana habaib ini sedang marah-marah yang kita nggak ngerti alasannya kaum muslimin. Apa alasan dari Habib ini bisa marah? Kita nggak ngerti. Tapi kemarahan habaib ini sangat tidak wajar kaum muslimin. Karena sesalah apapun seseorang terhadap habaib, ya, sesalah apapun seseorang terhadap orang lain, tidak wajar apabila diperlakukan seperti Habib ini memperlakukan orang yang dinilai bersalah, ya. Dan terlebih, ya, Habib ini pimpinan sebuah pondok pesantren yang dimarahi guru-guru, yang dimarahi santri. Ya. Sedikit banyak para guru punya jasa kaum muslimin. Punya jasa, mereka membesarkan nama lembaga pendidikan yang dipimpin oleh Habib ini kaum muslimin. Tapi kemarahan Habib ini sangat luar biasa kaum muslimin, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan itu. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian minum di tempat ini. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian minat berilmu di sini. Akan diangkat nanti di akhir mahsyar. Akan diminta kembali. Coba, katanya tidak akan kita halalkan makanan yang kalian makan di sini. Kita tidak akan halalkan minuman yang kalian minum di sini. Kita tidak akan halalkan apa yang kalian nginap cari ilmu di sini. Akan diminta nanti di akhirat. La ilaha illallah. Ya memang kita nggak ngerti. Itu apa masalahnya, kita nggak ngerti. Kok sampai seperti itu marahnya. Ya, apalagi kalau dilihat dari videonya, ya, itu guru-guru dan santrinya kan kumpul semua. Apakah mereka semua berbuat kesalahan yang sama? Sepertinya nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin kalau semuanya mereka melakukan kesalahan yang sama dan serempak. Sehingga dikumpulkan semuanya dan dimarah seperti itu. Ya. Dan sesalah apapun mereka, ya, tetap nggak pantas mengucapkan ucapan yang seperti itu. Makanan diungkit, minuman diungkit, sampai ilmu pun diungkit. Padahal santri itu kan bayar. Asrama bayar, konsumsi bayar. Dan kalaupun nggak bayar, mereka itu dibantu muhsinin. Ya. Pondok pesantren itu dibantu muhsinin. Banyak muhsinin yang berinfak. Pondok pesantren itu, ya, banyak orang yang infak, apalagi pesantrennya gratis. Kalau pesantren itu gratis, maka pengurus pondok pesantren itu pasti lebih gencar mencari dana. Ya, untuk apa? Untuk operasional pondok pesantren. Gitu loh, ya. Dan pimpinan pesantrennya pun ya makan dari sana juga, dari infak. Jadi nggak ada alasan, ya, sampai marah-marah seperti itu, ya, mengungkit-ngungkit seperti itu. Kalaupun ada yang melakukan kesalahan fatal, ya, apakah itu santrinya, apakah itu gurunya, ya, dan kesalahannya tidak bisa diberikan toleransi lagi, kan tinggal dikeluarkan. Kenapa harus marah-marah sampai seperti itu, ya? Itu benar-benar kelakuan yang bejat kaum muslimin, ya. Tidak pantas yang seperti itu dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren, apalagi yang disebut Habib, ya. La ilaha illallah.
Coba kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Aduh, ada yang dipukul itu kaum muslimin ya. Main tangan juga dia. Orang ini sudah benar-benar nggak kekontrol marahnya ini ya. Saya sudah baik-baik ya. Saya kasih hati sama kalian, tapi kalian minta apa? Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Nggak pantas hidup manusia kafir. Kalian bikin rusak agama Allah. Binatang. Isi budak ini. Kamu ngapain di situ? Kau bela-bela anu dia? Kau punya surga bukan situ anjing. Kalian masuk neraka semua. Nanti lihat kalian masuk neraka semua anjing-anjing. Gak ada yang masuk surga. Separat. Di rumah, padahal itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat dari maju orang tua kamu oleh beracun. Bapak ibu kalian anjing. Bapak juga anjing. Jangan buah-buah seorang-seorang yang kalian anjing, kau berani satu-satu ke sini. Jangan berani ramai-ramai di situ anjing. Jangan mentang-mentang kalian perempuan tapi kalian berbuat seperti binatang. Mana yang seorang-seorang? Kenapa berani ya seorang-seorang? Anjing, sini satu-satu kalau berani. Jangan buah-buah kalian berjibat ustazah binatang anjing. Kalian ustazah anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Astaghfirullahaladzim. Ya, kok ada pimpinan pondok pesantren seperti itu? Marah nggak kekontrol ya, ucapannya nggak kekontrol, perbuatannya nggak kekontrol, sampai mukul, sampai mencaci maki. La ilaha illallah ya. Isi kebun binatang keluar, sampai orang tua mereka juga disebut-sebut. Ya Allah, disebut anjing. Ya Allah. Apalagi yang seperti itu dilakukan oleh seorang Habib ya, yang katanya zuriat Nabi. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, mana akhlak Nabi? Mana? Nggak ada dicontoh sama sekali itu akhlak Nabi. Apa nggak malu orang-orang yang seperti itu ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi? Mana wasiat Nabi yang ketika Nabi dimintai wasiat oleh seorang sahabat, kemudian Nabi mengulang-ulang perkataannya, la takhdob, la takhdob, la takhdob. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diam. Itu kata Nabi Muhammad SAW. La takhdob walakal jannah. Jangan marah, maka bagi kalian surga. Kemudian di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Apabila amarahnya telah pergi, maka itu baik bagi dirinya. Dan kalau belum pergi, maka hendaklah dia berbaring. Itu nasihat Nabi Muhammad SAW, wasiat Nabi Muhammad SAW. Ini malah melampiaskan kemarahan seperti itu. Ya, nggak mikir pondok pesantren itu bisa berdiri, dananya dari mana? Dari siapa? Ente bisa makan dari mana? Kok sampai marahnya seperti itu? Ya, la ilaha illallah. Yang begini inilah kaum muslimin yang membuat orang itu semakin ragu. Apa iya mereka itu zuriat Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan mereka itu bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Mereka itu adalah orang-orang fasik yang berkamuflase ya, untuk merusak syariat Islam. Na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Dan semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.